Assalamualaikum. Kita akan mereview jawaban pelajaran IPS di situs Guru Belajar, Guru Mandiri, P3K. Yaitu kita mulai dari pembelajaran 1. Ada 4 pembelajaran. Yang kita mulai dari pembelajaran 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Langsung saja kita review. Nomor 1, kemampuan manusia dalam bersosialisasi, kesadaran akan tujuan hidup, dan kemampuan mempertahankan hidup tidak dimiliki ketika manusia itu lahir, akan tetapi diperoleh melalui jawabannya adalah E. Proses sosialisasi. Nomor 2, penduduk berkumpul di suatu tempat karena faktor pendukung kehidupan berada di sana. Keberadaan penduduk secara terpusat pun pada daerah tertentu menyebabkan di daerah yang lain mengalami kekurangan penduduk. Kondisi ini menimbulkan masalah baru. Banyak program kemajuan daerah menjadi terhambat, kemiskinan pun bertambah. Jumlah kriminalitas meningkat signifikan. Berbagai program terus dikembangkan untuk menangani masalah ini, namun tak kunjung terselesaikan. Penyebab utama kegagalan ini adalah, jawabannya adalah C. Berkurangnya sumber daya manusia berkualitas. Next, kesehatan penduduk terperhatikan dengan baik. Tingkat kemiskinan sedikit demi sedikit ditertangani secara komprehensif. Produktivitas pembangunan pun berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kondisi inilah bagian dari gambaran pertumbuhan penduduk yang baik di suatu wilayah yang ditandai dengan adanya, jawabannya adalah B. Persebaran yang merata. Next, kebutuhan akan memenuhi sandang, pangan, dan papan menjadi daya dorong kuat bagi setiap orang untuk memilih tempat tinggal. Sebagian besar dari mereka mencari tempat yang dapat memenuhi kebutuhan primer untuk jangka waktu yang lama. Dengan demikian, orang memilih pemukiman didasarkan atas, jawabannya adalah A. Dekat dengan lahan-lahan garapan. Nomor 5, pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Bertambahnya generasi muda dan berkurangnya jumlah generasi tua adalah bagian dari dinamika yang tidak dapat dihindari. Fenomena pertambahan penduduk pada kondisi tersebut adalah bagian dari konsep, jawabannya adalah E. Kelahiran. Nomor 6, kualitas sumber daya manusia merupakan bagian dari sumber data kependudukan. Penyebarannya tercatat secara rinci dalam data pendudukan. Pekerjaan pendidikan serta jumlah anggota keluarga menjadi bagian yang tercatat dan terdata secara lengkap dan akurat. Ini adalah bagian dari, jawabannya adalah E. Sensus penduduk. Nomor 7, setiap orang menempati suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Aturan dan hukum yang berlaku di dalamnya bagian dari keterikatan yang harus diikuti. Setiap gerak dan perilakunya dibatasi oleh kepentingan orang lain yang telah diatur dalam aturan hukum tertentu. Hal ini merupakan bagian dari konsep, jawabannya adalah C. Penduduk. Next, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 2. Pembelajaran 2 yaitu waktu, perubahan, dan sistem sosial budaya. Langsung saja nomor 1, waktu, ruang, dan peristiwa adalah 3 dimensi yang satu sama lainnya saling berhubungan. Ketiga dimensi tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia. Kesatuan 3 dimensi waktu, ruang, dan peristiwa yang berkaitan dengan manusia dalam sejarah memberi pengertian bahwa, jawabannya adalah B. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Nomor 2, hakikat sejarah ialah kelangsungan dan perubahan dalam dimensi waktu, ruang, dan manusia yang berwujud peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang tercatat dalam sejarah seringkali menjadi bagian dari penelitian. Karena itu, isu utama dalam penelitian tentang objek suatu studi sejarah adalah mengenai, jawabannya adalah A. Objektivitas dan subjektivitas sejarah. Nomor 3,
Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus dikelola dengan efektif dan efisien, dengan mengelola pembiayaan sehingga dapat mencapai apa yang menjadi program utama sekolah dalam pengembangan pelayanan pendidikan. Keberhasilan sekolah dalam pengelolaan tentunya tidak lepas dari peran kepala sekolah sebagai manajer pengelolaan dan pengembangan. Kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis adalah kompleks budaya yang dijabarkan dari unsur kebudayaan universal, yaitu sistem. Jawabannya adalah D, kemasyarakatan. Nomor 4. Unsur waktu dalam sejarah adalah sangat penting dalam arti kelangsungan dan perubahan. Waktu menjadi bagian dari sejarah sebagai identitas sebuah peristiwa terjadi. Peristiwa dalam sejarah akan berulang dengan perbedaan pada waktu yang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa waktu dalam sejarah ialah C, waktu yang lalu. Nomor 5. Kebudayaan memiliki 3 unsur penting: sistem budaya, sistem sosial, dan wujud budaya. Ketiga sistem tersebut tentunya memiliki hubungan satu sama lainnya. Unsur kebudayaan yang merupakan penjelmaan dari wujud sistem budaya adalah, jawabannya adalah E, tata tertib sekolah. Next. Masyarakat adalah bagian dari kebudayaan. Kebudayaan lahir dari sumbangsi masyarakat terhadap kehidupan yang dijalani dalam memenuhi segala kebutuhannya yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan atau mengelola kebutuhan yang terbatas untuk jangka waktu yang panjang adalah bagian dari buah kebudayaan yang lahir dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, maka fungsi budaya dalam masyarakat adalah, jawabannya adalah C, berpikir. Nomor 7. Sekolah adalah bagian dari unsur pendidikan dalam kehidupan manusia. Di sekolah kita dapat melihat keterkaitan antar ketiga unsur kebudayaan, keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan, aturan dan tata tertib, serta program-program peningkatan mutu pendidikan pun menjadi bagian yang penting pada sekolah. Interaksi antar guru dengan guru, guru dengan siswa, ataupun siswa dengan siswa adalah interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah. Unsur kebudayaan yang merupakan wujud dari sistem sosial pada kondisi di atas adalah, jawabannya adalah C, hubungan guru di sekolah. Next. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 3, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Nomor 1, pertambahan jumlah penduduk berdampak terhadap bertambahnya sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Sementara keterbatasan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia menjadi bagian yang harus dicarikan berbagai solusinya. Menghadapi tantangan yang demikian, manusia pun dituntut untuk mempelajari yang namanya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini kemudian muncul karena, jawabannya adalah C, kebutuhan manusia tidak seimbang dengan alat pemuas kebutuhan. Nomor 2, pada musim buah jeruk, keberadaan penjual buah tersebut marak di pasaran dan pinggiran jalan. Kebutuhan manusia pun terhadap buah jeruk terpenuhi seketika itu. Bertambahnya terus permintaan seringkali tidak berbanding lurus dengan pasokan buah jeruk yang dimiliki para pedagang. Kondisi demikian mengakibatkan, jawabannya C, harga keseimbangan naik, jumlah barang yang diperdagangkan berkurang. Next. Setiap negara merancang berbagai kebijakan untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya, mulai dari masalah pendidikan, kemiskinan, ekonomi, dan kesehatan. Target utama setiap negara adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran untuk setiap penduduknya. Suatu negara disebut sejahtera dan makmur bila C, rakyatnya dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah. Next, persaingan ekonomi di antara produsen memicu penetapan harga yang kompetitif. Varian dalam barang hasil produksi pun terus-menerus ditingkatkan guna bersaing dalam pemasaran produk. Agar suatu barang menjadi barang ekonomi, maka ia harus, jawabannya adalah A, diproduksi secara efisien. Lanjut, nomor 5, ilmu ekonomi berkembang berdasarkan tuntutan pemenuhan kebutuhan manusia. Ilmu ekonomi adalah bagian dari solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan terkait keterbatasan alat pemenuhan kebutuhan. Yang menjadi sasaran atau objek bagi ilmu ekonomi adalah C, usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan.
Nomor 6, harga barang hasil produksi bersaing secara ketat di pasar. Setiap produsen bersaing untuk menetapkan harga yang terjangkau dengan tetap memberikan keuntungan bagi proses produksi. Namun demikian, masyarakat sudah memiliki ukuran yang sesuai sehingga perbedaan harga antara satu tempat dengan tempat yang lain tidak menjadi masalah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka yang dimaksud dengan harga keseimbangan adalah A. Harga yang berlaku di pasar. Next. Keterbatasan sarana dalam pemenuhan kebutuhan manusia memberikan kontribusi pada permasalahan ekonomi masyarakat. Kebutuhan yang terus bertambah dan tidak ditunjang dengan kemampuan dalam pemenuhannya mengakibatkan lahirnya banyak pengangguran dan kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. Akibat buruk yang ditimbulkan dari pengangguran adalah menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Next, ke pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran 4. Fenomena interaksi dalam perkembangan iptek dan masyarakat global. Nomor 1, ilmu pengetahuan selalu terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Ilmu pengetahuan yang terus berkembang memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Penggunaan ilmu pengetahuan oleh manusia berpengaruh pada dampak yang akan didapat oleh manusia itu sendiri. Dari perkembangannya itulah kita dapat membedakan bahwa ilmu pengetahuan bercirikan D. Sistematis. Next. Para guru saat ini sadar bahwa memiliki skill di bidang teknologi, informasi, dan multimedia telah memungkinkan diwujudkannya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Karena itu guru-guru saat ini banyak menguasai teknologi, informasi, dan multimedia untuk mencari bahan ajar. Penyampaian materi pun tidak hanya dengan metode ceramah tetapi juga dengan menampilkan slide dan video yang menarik. Dari penjelasan tersebut, tindakan para guru untuk bisa menguasai teknologi, informasi, dan multimedia tersebut termasuk dalam B. Rasional instrumental. Next. Manusia lahir ke dunia dengan memberikan kemampuan untuk belajar dari lingkungan. Hasil yang didapatkan dari pembelajarannya terhadap lingkungan menjadikan manusia bagian dari perkembangan iptek yang pesat. Pembelajaran yang didapat melalui kemudian dimiliki dan terinternalisasi sehingga manusia akan mendapatkan pengetahuan dari berbagai hal di lingkungan alam sekitarnya. Jawabannya adalah B. Panca indera. Next. Dampak perkembangan iptek pada era globalisasi dalam bidang sosial budaya dapat dirasakan oleh manusia. Dampak ini pun memiliki kecenderungan terhadap hal positif dan negatif. Kecenderungan dampak yang dirasakan tersebut itu bergantung pada perilaku manusia dalam memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun rendahnya latar belakang pendidikan pun menjadi penentu terhadap perlakuan yang diberikan oleh manusia itu sendiri terhadap iptek. Bagian yang tidak tergambarkan pada kondisi tersebut adalah jawabannya adalah A. Terimbanginya peran kaum laki-laki oleh kaum perempuan secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan semakin besar. Nomor 5, ilmu pengetahuan terapan adalah ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menggunakan sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan tersebut pada masyarakat untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Ilmu pengetahuan dijadikan sebagai sarana untuk memudahkan manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka A. Ilmu pengetahuan terapan untuk menghasilkan alat. Nomor 6, teknologi yang diciptakan oleh manusia selain mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya juga dapat menyebabkan permasalahan sosial seperti pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi menambah masalah sosial semakin kompleks untuk diatasi. Upaya masyarakat untuk meminimalkan permasalahan sosial tersebut adalah A. Menggunakan teknologi sesuai kebutuhan. Nomor 7, proses dunia industri Indonesia masih sebatas memanfaatkan teknologi dari luar. Dalam jangka panjang, kecenderungan itu akan berdampak negatif dan menyulitkan. Seharusnya industri di tanah air dan ilmu pengetahuan serta teknologi iptek harus berkembang ke arah yang sama. Perkembangan iptek dan industri pada akhirnya akan menjadi sarana kemudahan bagi manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya, yaitu C. Mengurangi ketergantungan bahan impor. Oke, kita telah selesai mereview
pembelajaran IPS pada materi guru belajar mandiri, pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman kita seluruhnya, guru dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.